Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi asam dan basa. Menurut para ahli, yang pertama menurut Arrhenius mengungkapkan bahwasannya asam adalah sesuatu yang apabila dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+, dan basa itu sesuatu yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Adapun ada keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teori. Yang pertama ada dari teori Arrhenius. Ada keunggulannya yaitu mampu menyempurnakan teori asam yang dikemukakan oleh Liebig atau Justus von Liebig pada tahun sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa setiap asam mempunyai hidrogen. Nah, pernyataan ini tidak tepat karena basa juga mempunyai atom hidrogen. Adapun kelemahan dari teori Arrhenius ini yaitu teori asam basa Arrhenius terdapat dalam pelarut air. Nah, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi yang tanpa pelarut. Nah, teori asam basa Arrhenius ini hanya terbatas terhadap sifat asam dan basa pada molekul dan belum mampu menjelaskan sifat asam dan basa ionnya seperti kation serta anion yang ada pada dalam reaksi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada asam basa menurut Brossard-Lowry. Nah, menurut Brossard-Lowry, beliau mengatakan bahwasannya basa konjugat dari suatu asam Brossard-Lowry itu ialah spesi yang tersisa ketika suatu proton pindah dari asam tersebut. Kemudian suatu asam konjugat itu dihasilkan dari penambahan seluruh proton sebagian atau seluruh proton pada basa konjugatnya atau pada basa Brossard-Lowry. Nah, seperti contohnya ion Cl- itu apabila ion Cl- merupakan basa konjugat yang terbentuk dari asam HCl ditambahkan dengan H2O adalah basa konjugat dan asam H3O+. Nah, adapun ionisasinya dari reaksi CH3COOH aquos ditambahkan dengan H2O liquid itu berkeseimbangan atau menjadi CH3COO- aquos menjadi H3O+ aquos. Nah, di mana di sana terdapat CH3COOH-nya itu merupakan asam, kemudian H2O-nya basa, CH3COO-nya basa konjugatnya, dan H3O+-nya asam konjugatnya. Kemudian teori lain yaitu dari Lewis. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori ini, dari teori Lewis itu kelebihannya mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat asam basa dengan pelarut lain dan bahkan dengan tidak mempunyai pelarut. Kemudian yang kedua, teori asam basa Lewis mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat basa dan asam molekul atau ion yang mempunyai PEB atau pasangan elektron bebas, seperti contohnya pada pembentukan senyawa kompleks. Kemudian yang selanjutnya, kelebihannya itu mampu menerangkan dan menjelaskan suatu senyawa bersifat basa dan zat-zat organik lainnya seperti dalam DNA dan RNA. Kemudian di dalamnya itu mengandung atom N, di mana atom N itu mempunyai pasangan elektron bebas. Adapun kelemahan dari teori ini, yang pertama, teori Lewis ini tidak dapat menerangkan sifat asam dan sifat asamnya itu memang tidak menerima pasangan elektron seperti HCl, HNO3, H2O4, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kelemahannya itu teori ini tidak dapat memprediksi kekuatan relatif asam atau basa. Nah, secara kuantitatif dan menyeluruh. Kelemahan dari teori ini yang selanjutnya yaitu dia menggunakan pendekatan yang sangat umum yang melibatkan semua reaksi senyawa koordinasi. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan dari asam basa menurut Lewis ini, secara normal reaksi pembentukan senyawa koordinasi seperti yang mendasari teori ini itu berlangsung lambat. Oleh karena itu mestinya reaksi ini juga berlangsung secara lambat gitu. Nah, nyatanya reaksi asam basa itu berlangsung sangat cepat, namun dalam teori ini berkebalikan dengan kenyataan yang seharusnya reaksinya berlangsung lambat, namun ini yang seharusnya reaksinya berlangsung secara cepat, namun pada teori Lewis ini reaksi yang terjadi itu lambat.
Kemudian yang selanjutnya, aktivitas katalitik asam disebabkan oleh adanya ion H+. Nah, karena asam Lewis ini tidak perlu mengandung hidrogen, maka asam Lewis ini juga tidak akan memiliki sifat katalitik itu. Kemudian ada satu ahli ilmuwan lagi yang menjelaskan bahwa bahkan kita kadang tidak mempelajarinya gitu. Nah, ada ilmuwan yang bernama Justus von Liebig. Nah, jadi ilmuwan ini ilmuwan sebelum adanya teori Arrhenius. Nah, jadi menurut Liebig itu asam adalah spesies yang mengandung hidrogen yang dapat digantikan oleh atom logam seperti itu. Nah, sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat menetralkan asam dengan memproduksi garam seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari masing-masing asam basa menurut para ahli. Yang pertama asam basa Arrhenius. Nah, asam basa Arrhenius ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya beliau berpendapat asam apabila dilarutkan dalam pelarut air akan menghasilkan ion H+ dan apabila basa dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, kemudian menurut Bronsted-Lowry itu mengatakan bahwa terdapatnya asam dan basa konjugat, itu dimana asam konjugat ini dihasilkan oleh penambahan sebuah proton pada basa Bronsted-nya. Kemudian sedangkan basa konjugat itu merupakan suatu asam Bronsted di mana spesies yang tersisa itu pindah dari asam tersebut ke dalam suatu basa konjugat. Nah, contohnya itu ada ionisasi CH3COOH ditambah dengan H2O, itu menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H3O+. Di mana CH3COOH-nya merupakan asam, H2O-nya basa, dan CH3COO-nya basa konjugat, serta H3O+-nya asam konjugatnya. Nah, ada pula yang disebut dengan sifat asam basa dalam air. Nah, air itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa bersifat amfoter. Nah, air itu berfungsi sebagai basa. Nah, di dalam reaksinya dengan asam-asam seperti HCl, CH3COOH, nah air itu berfungsi sebagai asam dalam reaksi basa seperti NH3. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ada tetapan yang disebut dengan tetapan KC. Nah, tetapan KC ini adalah konsentrasi H3O+ dikali dengan konsentrasi OH- per konsentrasi H2O, atau bisa kita tuliskan menjadi K sama dengan H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Nah, dari sana kita bisa memperoleh KC dari konsentrasi H2O itu, di mana KC konsentrasi H2O sama dengan KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, KW itu dinamakan sebagai konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion antara hasil kali molar ion H+ dengan ion OH- pada suhu tertentu. Nah, di sana bisa diperoleh KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, untuk penurunan rumusnya yang pertama untuk mencari KW, Ka serta Kb. Nah, yang pertama untuk mencari KW itu diperoleh dari reaksi H2O ditambah H2O aquos menjadi H2O ditambah H2O liquid menjadi OH- aquos ditambah H3O+ aquos. Nah, di mana K dikali H2O K sama dengan konsentrasi OH- dikali dengan konsentrasi H3O+ per konsentrasi H2O. Dari sana kita bisa memperoleh adanya KW. KW itu sama dengan konsentrasi OH- dikali konsentrasi H3O+ per konsentrasi H2O. Nah, setelah memperoleh KW, kita akan mencari Ka. Nah, pencarian Ka ini berlangsung dari reaksi asam lemah dengan air. CH3COOH aquos ditambah H2O akan menghasilkan atau berkesetimbangan menjadi CH3COO- ditambah H3O+ aquos. Nah, di mana nantinya
KH2O itu akan berkesetimbangan menjadi konsentrasi CH3COO- menjadi dikali konsentrasi H3O+ per konsentrasi H2 per konsentrasi CH3COOH. Nanti Ka-nya sama dengan CH3COO- dikali konsentrasi CH3COO+ H3O+ per CH3COOH. Nah, adapun untuk mencari Kb atau konstanta basa itu diperoleh dari penurunan rumus basa lemah. Nah, di sini ada NH3, NH3A+, NH3A+ ditambah dengan H2O liquid itu menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, di mana KH2O-nya sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Nanti Kb-nya diperoleh Kb sama dengan NH4+ dikali konsentrasi OH- per konsentrasi NH3. Nah, selanjutnya ada contoh dari asam basa Lewis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut Lewis asam itu merupakan akseptor elektron dan basa itu merupakan donor pasangan elektron. Nah, contohnya ada reaksi antara BF3 ditambah dengan NH3. Nanti N-nya itu akan menghasilkan PeB atau pasangan elektron bebas yang akan berikatan dengan B dari BF3 itu. Nah, di mana BF3-nya itu termasuk asam dan NH3-nya termasuk basa. Nah, kelebihan dari asam basa Lewis ini adalah lebih umum dari teori Brossard-Lowry. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan ionisasi dan disosiasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ionisasi itu merupakan proses pengubahan molekul atom menjadi ion dengan mengurangi atau menambah partikel yang bermuatan. Kemudian disosiasi itu merupakan proses saat senyawa ionik itu yaitu kompleks dengan garam terpisah dan menjadi partikel ion atau radikal yang lebih kecil. Nah, serta umumnya bisa dikembalikan ke menjadi bentuk semula. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.